Woke up feeling like the world had gone away. Looking out my window on a foreign place, thinking what to do if I'm beyond repair. I don't even really care. Oh, where it's going I don't mind, but I ain't gotta lose this time. So forgive me now while I kiss the sky, while I forget the world. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang konfigurasi DHCP server. Check this out. Yang pertama, pengertian DHCP. Pengertian DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan protokol yang berbasis klien atau server yang dipakai untuk mengelola pemberian konfigurasi secara otomatis berupa IP address atau Internet Protocol Address yang umum kepada perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan. Adanya IP address perangkat bisa memungkinkan untuk mengakses suatu jaringan secara otomatis. Kedua, perbedaan DHCP server dan DHCP client. DHCP server adalah sebuah perangkat yang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP address pada tiap komputer klien secara otomatis. DHCP client adalah perangkat yang menerima konfigurasi jaringan dari DHCP server. Perangkat klien dalam jaringan berjumlah banyak dan berbagai macam perangkat. Ketiga, fase layanan DHCP. Ada 4 fase layanan DHCP. Yang pertama yaitu discovery, yang kedua over, yang ketiga request, dan yang keempat acknowledgement. Yang pertama itu ada discovery, yang mana tahap ini juga biasa disebut dengan tahap penemuan. Jadi tahap ini terjadi saat klien terhubung dengan jaringan, maka klien akan mencari DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Nah, nantinya si klien ini itu akan mencoba mendapatkan penyewaan alamat IP dari sebuah DHCP server. Jadi, klien akan mengirimkan pesan DHCP discovery ke subnet jaringan secara broadcast menggunakan alamat tujuan 255.255.255.255 kepada server. Biasanya server ini terdapat beberapa host dengan alamat IP yang berbeda-beda. Nah, setelah ditemukan, maka klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server. Yang kedua itu ada IP list over ketika DHCP server menerima pesan DHCP discovery dari klien. Server akan membuat penawaran dengan mengirim pesan DHCP over ke klien. Pesan tersebut berisi ID klien, alamat IP yang ditawarkan, subnet mask, durasi penggunaan, dan alamat IP DHCP server. Yang ketiga ada IP list request, yang dimana tahap ini telah menerima penawaran dari DHCP server klien, kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberikan pesan DHCP request kepada server. Isi pesannya adalah meminta agar server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia di kumpulan alamat IP DHCP. Dan pada tahap terakhir ini, yaitu IP list acknowledgement, setelah server menerima pesan permintaan dari klien server, akan mengirim pesan berupa paket DHCP acknowledge kepada klien. Paket ini juga berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi lain yang mungkin dibutuhkan klien. Pada tahap alamat IP diberikan, berarti konfigurasi IP telah selesai. Server akan mencoret dan memberi tanda pada alamat IP tersebut di database yang mereka miliki. Setelah tahap ini selesai dan berhasil, komputer klien bisa menggunakan jaringan tersebut dan bertukar data dengan komputer klien lain di jaringan lokal tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara konfigurasi atau langkah-langkah konfigurasi dari DHCP server di sistem operasi Debian. Oke. DHCP server itu kan adalah berfungsi memberikan alamat IP atau IP address secara otomatis kepada klien. Jadi kita perlu mengkonfigurasi di server sehingga nanti klien yang terkoneksi dengan server akan bisa mendapatkan
alamat IP secara otomatis tanpa harus mengkonfigurasi. Di sini saya sudah membuka VirtualBox dan saya akan menjalankan mesin yang akan saya konfigurasi. Sekarang saya mau menginstal paket klien DHCP server. Sebelum saya menginstal paketnya, saya mau ngasih tahu cara mengkonfigurasi IP address. Karena mengkonfigurasi IP address itu sama pentingnya dalam melakukan penginstalasi DHCP server. Nah, cara membuka filenya adalah kita pakai perintah nano. Perintah nano /etc/network/interface. Ini adalah perintah untuk membuka alamat IP address. Nano itu artinya buka, /etc/network/interface itu adalah alamat direktorinya atau alamatnya foldernya ada di mana. Lalu klik enter. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita sudah masuk di file konfigurasi IP address. Nah, bisa dilihat di sini allow hotflag ETH0 device ETH0 net DHCP. Kita ganti jadi auto ETH0. Itu artinya kita bisa menyalakan interface-nya, terus di bawahnya kita edit juga jadi iFace ETH0 init static. Karena kita mau mengatur si server ini, kita atur sendirikan IP-nya, bukan dapat dari perangkat yang lain. Kalau udah diganti, lalu enter ke bawahnya, klik tab, terus kita isi addressnya, yaitu adalah alamat IP-nya. Berapa addressnya, yaitu 192.168.100.2. Kemudian seterusnya. Kalau udah selesai, kita save dengan klik Ctrl X plus Y lalu enter. Setelah selesai mengganti IP, kita harus merestart supaya IP-nya terganti. Perintahnya adalah Service Networking Restart. Terus cara memeriksanya gimana? Caranya yaitu kita pakai perintah ifconfig untuk memeriksa apakah alamat IP sudah terganti atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa alamat IP-nya sudah berubah. Ini lanjut, sekarang kita mau menginstal paket DHCP servernya menggunakan perintah
masukkan perintah nano slice etc slice DHCP slice DHCP titik conf, terus enter. Nah, udah masuk nih. Kalau misalkan pas dibuka ada file yang tulisannya banyak, ini udah benar. Kalau isinya kosong berarti ada yang salah. Oke, di sini kan udah muncul. Di sini kita langsung fokus ke yang tulisannya slightly different configuration for an internal subnet. Ini yang mau kita edit, kita harus fokus di sini. Oke? Nah, sekarang kita harus edit, kita hilangkan tanda pagarnya dulu. Karena kalau masih ada tanda pagarnya, tidak akan bisa dieksekusi, alias dibacanya hanya sebagai komentar saja. Jadi supaya bisa tereksekusi, kita harus hilangkan tanda pagarnya. Nah, kita masukkan subnetnya. Kita ganti 192.168.100.0. Terus netmasknya 255.255.255.255. Lalu range-nya kita ganti jadi 192.168.103. 192.168.160. Domain name-nya dhcpserver.com. Terus option routernya yaitu 192.168.100.2. Lalu option broadcast address 192.168.100.255. Terus default list time-nya itu adalah alamat IP ini akan dipinjamkan dari server ke klien itu sebanyak berapa lama. Jadi dalam waktu detik ya, jadi maksudnya 16 detik. Maksimal waktunya adalah 7.200. List time adalah waktu server untuk meminjamkan alamat IP address ke si klien. Jadi alamat IP-nya dipinjemin. Nah, kalau udah kita save dengan cara klik Ctrl X plus Y lalu enter. Oke, lanjut. Kita perlu mengkonfigurasi satu file lagi. Nah, kita ketik perintah nano slice etc slice default slice isk strip dhcp strip server. Enter. Bisa dilihat di sini kita ketik eth0 dan langkah